Allah memilih kita untuk mendapatkan hidayah itu, jangan bosan untuk memperbanyak syukur dan puji pada Allah. Tidak lupa kami juga mengajak agar kita memperbanyak solawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan kerabat besar beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya yang terkhusus umat beliau senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Tayyib. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Kita dapat berjumpa lagi di masjid yang Allah muliakan ini, dan di kesempatan yang penuh berkah ini, di majelis ilmu, tempat di mana keutamaan-keutamaan di dalamnya itu begitu besarnya. Dari awal kita duduk tadi, bahkan sampai nanti kita meninggalkan majelis ini, Allah tugaskan malaikat dan Allah tugaskan seluruh makhluk untuk memintakan ampunan kepada kita. Inna talibal ilma yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta al-hitanu fil bahr. Orang-orang yang menuntut ilmu, dalam riwayat yang lain muallimul khair, orang yang mengajarkan ilmu. Semua yang hadir di sini Allah perintahkan makhluk-makhluk yang mendengar suara kita itu memintakan ampunan untuk kita sampai kita keluar dari majelis yang seperti ini. Allah turunkan sakinah, Allah turunkan rahmat. Maka jangan heran setiap kita pulang dari majelis ilmu, hati kita menjadi semakin tenang, karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya. Maka hendaknya kita rutinkan hal-hal yang sedemikian, dan kita Bapak Ibu melanjutkan kajian daripada hadis arba'in yang kita memasuki hadis yang nomor 5, ya, hadis yang nomor 5 ini, ya, dari hadis arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, kurang lebih judulnya menghidupkan sunnah dan menjauhi inovasi dalam beribadah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, hadis ini sahih, ya, dan tidak diragukan kesahihannya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, yang daripada dua kitab ini tidak ada keraguan untuk dijadikan sumber daripada rujukan ilmu kita. Rasulullah bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa saja yang membuat suatu perkara yang baru dalam agama ini, ya, dalam urusan agama, ma laisa min, yang tidak ada asal usulnya, fahuwa raddun, maka perkara itu akan tertolak. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang amalan itu bukanlah ajaran dari kami, laisa alaihi amruna, kami tidak pernah mengajarkannya, ya, tentu saja yang dimaksud adalah ibadah, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang dimana salah satu rukun iman itu adalah mengimani para rasul. Bahkan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti siapa? Rasulullah, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah ini di surat Ali Imran ayat 31. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada umatmu itu, katakan kepada mereka, jika mereka benar-benar mencintai Allah, bukan cinta yang palsu, bukan cinta yang dusta, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum,
dzunubakum. Jadi orang kalau mengikuti Nabi, mereka akan mendapatkan cinta Allah dan dosa-dosanya akan diampuni. Jadi ini baru salah satu di antara banyak dalil yang merupakan perintah bagi kita untuk mengikuti Nabi. Tapi ingat Bapak Ibu, selain ada perintah untuk mengikuti Nabi, juga ada larangan. Larangan apa? Larangan membuat sebuah ritual ibadah yang baru. Ya, karena agama ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kami sempurnakan agama ini. Ya, maka jangan membuat ritual ibadah loh ya, bukan wasilah ya, tapi ritual ibadah atau akidah yang menyelisih daripada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misal akan kami bacakan dalil-dalil yang lainnya yang merupakan larangan daripada kita untuk membuat sebuah perkara-perkara yang baru daripada agama ini, yang dianggap sebagai ibadah tapi ternyata nggak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal hadis riwayat Muslim, ini hadis riwayat Muslim ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu adalah kitabullah, Al-Quran. Ya, sebaik-baik ucapan itu adalah Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk, sebaik-baiknya jalan yang bisa kita tempuh adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara agama yang muhdatsatuha, diada-adakan. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian misal dalam hadis yang lainnya riwayat Tirmidzi dikatakan, man ya'is minkum ba'di, siapa yang hidup di antara kalian setelahku, fasayara ikhtilafan kasiron, maka dia akan melihat banyak sekali perbedaan. Fa'alaikum bisunnati, kalau kalian melihat perbedaan. Nah, saya tanya, kita sebagai seorang muslim ini lihat banyak perbedaan apa tidak ini? Banyak, malah tambahan banyak sekali katanya. Nah, Rasulullah ini udah ngasih tahu, gak usah kaget. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim lihat banyak perbedaan, gak usah kaget dan gak usah insecure. Loh, maksudnya insecure itu apa, Ustaz? Jadi gini ya, seberbeda-berbedanya kita, Al-Quran kita loh masih satu. Jenengan itu jangan berpikir, makanya saya heran kalau ada orang awam, wong muslim kok eker-ekeran, wong Kristen loh mboten eker-ekeran. Jare sopo? Orang Kristen tuh malah Injilnya tuh beda suratnya, beda jumlahnya. Loh, bahkan sampai di Indonesia ini dibedakan agamanya. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, sampai dibedakan. Kita ini mboten dibedakan. Ada nggak agama Muhammadiyah? Ada nggak agama Nahdlatul Ulama? Nggak ada itu. Di agama kita Kristen ini saking bedanya sampai dibedakan agamanya. Di kita nggak ada agama Muhammadiyah, agama Nahdlatul Ulama, agama Wahdah Islamiyah, agama Persis, nggak ada. Tapi di Kristen itu sampai dibedakan agamanya, lebih parah gitu. Sampai Injilnya saja suratnya sudah berbeda jumlahnya, bayangin, sampai berbeda jumlahnya. Ada yang kurang dari 100, ada yang lebih dari 100, gitu ya. Kenapa dikatakan Kristen Protestan? Karena dalam sejarah mereka protes. Duh, serius ini jenengan ketawa. Duh, memang dalam sejarah itu mereka protes tentang itu. Kalau curhat itu apa namanya? Curhat ke pendeta itu pengakuan dosa. Nah, gitu ya. Jadi dengan pengakuan dosa bayar dosanya diampuni. Protes yang sini nggak bisa gitu. Akhirnya yang Kristen Protestan nggak ada bilik pengakuan dosa, nggak ada. Di Kristen Katolik ada bilik pengakuan dosa. Ini bukan merendahkan agama lain, enggak, ini sejarah aja. Sejarah. Ya, jadi
jangan merasa insecure agama kita berbeda, agama orang lain juga berbeda-beda gitu. Tapi memang sudah menjadi sunatullah kita akan melihat banyak sekali perpecahan dan perbedaan. Dan Rasulullah sudah ngasih tahu. Maka Rasulullah memberi nasihat, memberi wanti-wanti, fa'alaikum bisunnati. Kalau sedemikian, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah itu secara bahasa itu apa sih? Jalan. Jadi jalan yang sudah dilalui Nabi itu kita berpegang teguh daripadanya. Wa sunnati al-khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Dan sunnahnya para khulafa rasyidin setelahku. Ulama sepakat khulafa rasyidin itu adalah 4 orang setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Tamassaku biha, genggamlah itu dengan erat-erat. Ya, wa abdu 'alaiha bil nawajid, dan gigitlah dengan kuat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdasat, dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara dari agama ini yang baru. Ya, muhdasatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan perkara baru dalam agama itu ya bagian daripada kesesatan. Bahkan hadis yang lainnya, misalnya ini kita bicara hadis ya, hadis riwayat Tabrani. Saya hanya membacakan hadis dulu ini, belum dari syarahnya. Rasulullah bersabda, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada bid'atahu. Ya, ini hadis yang lainnya yang berbicara terkait bid'ah. Ancaman bagi orang yang gemar berbuat bid'ah itu dia akan terhalang daripada hidayah. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, sesungguhnya Allah menutup pintu taubat daripada orang yang suka gemar melakukan bid'ah. Hatta yada bid'atahu, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi orang yang gemar berbuat bid'ah itu salah satu konsekuensinya adalah ditutupkan daripada pintu hidayah. Makanya jenengan jelaskan bagaimana wangil gitu ya. Jadi jangan kaget kalau jenengan ketemu orang, jenengan bilang, ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, ini ayatnya, wangil. Nggak usah kaget karena ada hadisnya. Gitu ya. Jadi jenengan kalau ketemu orang model kayak gini, nggak usah kaget, ada hadisnya kok. Ya, ada hadisnya gitu ya. Jadi salah satu konsekuensi dan ancaman orang yang gemar berbuat bid'ah itu, dia nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Seolah matanya udah buta gitu. Ya, hatinya sudah tertutup. Ya. Kemudian hadis yang lainnya misal di sini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, ya, masih berkaitan dengan bid'ah. Innahu sayali amrokum mim ba'di rijalun yudfi'una sunnah wa yuhdithuna bid'ah. Ini Nabi yang mengatakan, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah mengatakan, nanti akan datang sepeninggalku pemimpin-pemimpin, yang dimaksud ini pemimpin agama ya, yang dimaksud ini ya, yang mematikan sunnah dan menghidupkan bid'ah. Nah, ini juga dalil. Jenengan gak usah kaget kalau ketemu ustadz. Jenengan gak usah kaget kalau ketemu tokoh agama yang mereka malah mematikan sunnah dan menghidupkan bid'ah. Lu gak usah kaget, ada hadisnya. Ya. Jadi kadang kalau kita sering baca hadis tuh kita gak akan kaget. Ini apa sih kok haji berkali-kali, hafal Quran, kemudian bisa bahasa Arab, kuliah sampai S3, tapi malah mematikan sunnah, menghidupkan bid'ah. Gak usah kaget, Nabi jauh-jauh hari sudah ngasih tahu akan ada pemimpin-pemimpin agama yang mematikan sunnah dan menghidupkan bid'ah. Taib. Kemudian hadis yang lainnya terkait bid'ah ya. Ini ya, ini hadis yang paling gamblang ini ya terkait bid'ah ini, bahwa terkadang orang yang berbuat bid'ah itu kan niatnya baik, gini mboten. Jadi jangan kita pukul orang yang berbuat bid'ah itu hatinya buruk, orang yang berbuat bid'ah itu nggak cinta Allah, nggak cinta Nabi. Terkadang mereka itu niatnya baik, niatnya. Yang disayangkan adalah niat baik saja tidak cukup, itu yang jadi masalah. Ini hadis riwayat Bukhari, ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau riwayat Bukhari nggak bisa dibantah.
Ja'a salah satu rohten ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang mendatangi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi enggak ada. Yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi enggak ada, yang ada istrinya, maka mereka 3 orang ini tanya pada istrinya, Nabi itu ibadahnya bagaimana sih? Kemudian falamma akhbiru ka'annahum taqalluha. Setelah istri Nabi itu menjelaskan Nabi itu ibadahnya gini loh, Nabi itu ibadahnya gini, Nabi ibadahnya gini, 3 orang itu merasa, loh kok sedikit? Loh kok sedikit gitu. Kemudian mereka berkata, wa aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau dibandingkan Nabi ya enggak bisa, kata mereka. Ya ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kita ini kalau dibandingkan Nabi ya enggak bisa. Kenapa? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Nabi ini dosanya yang sebelumnya sudah diampuni dan dosa yang akan dilakukan setelahnya juga akan diampuni. Nabi sudah punya jaminan surga dan selamat dari neraka. Lah kita kan enggak. Nah, ini sudut pandang mindset orang tersebut. Niatnya baik. Dia berpikir kalau Nabi ini kan sudah dijamin surga sama Allah. Nabi ini sudah dijamin gak akan tersentuh neraka sama Allah. Lah kita kan enggak. Berarti kita ini ibadahnya harus lebih banyak daripada Nabi, karena kita belum ada jaminannya. Kemudian yang satu mengatakan, qala ahaduhum amma ana fa inni usolli laila abadan. Kalau aku akan sholat malam sepanjang malam setiap hari. Nah, Nabi kan ada istirahatnya nih. Kalau dia, wah saya ini belum pasti diampuni loh, berarti aku akan sholat malam sepanjang malam setiap hari gitu. Kemudian yang kedua, ana asumud dahra wala uftir. Kalau aku akan puasa tiap hari terus dan gak buka-buka. Jadi sak bendino poso gitu ya. Wah kuat ini. Ya. Jadi ternyata yang sak bendino poso itu bahkan ternyata bukan wali ini, nanti kita bahas ya. Kemudian yang ini lebih parah lagi, yang nomor 3 ini. Wa qala akhar, dan yang terakhir berkata, ana a'tazilun nisa fala atazawwad abadan. Kalau aku akan menjauhi perempuan dan gak akan menikah sampai mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih Pak nggih. Ya napa mboten nikah? Ya, justru nikah itu nggone ibadah, ya. Justru nikah itu surga dunia, malah mboten nikah. Ya. Tapi di sini berarti kita ambil kesimpulan, kadang-kadang itu perempuan memang menghalangi kita dalam beribadah, enggak apa-apa ya. Yang penting kita cari celah ibadah yang lain. Kemudian ucapan ini tersebar di antara para sahabat. Ucapan ini tersebar di antara para sahabat, kemudian Nabi berkhutbah dan berkata dengan nada tinggi dan wajah yang memerah, antumul ladina kultum kada wa kada. Siapa kalian yang ngomong-ngomong kayak gini? Maksudnya ngomong tadi, mau sholat malam sepanjang malam setiap hari, mau puasa setiap hari, nggak pernah nggak buka, dan kemudian menjauhi perempuan, nggak nikah selama-lamanya, fokus ibadah. Siapa yang ngomong gitu? Ama wallahi ini, kalau aku demi Allah, kata Nabi, la akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku ini di antara kalian yang paling takut kepada Allah, aku ini di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah adalah aku, kata Nabi. Kemudian lakinni asumu wa uftir, tapi aku ini ada waktunya puasa, ada waktunya buka. Wa usolli wa arkut, dan aku ini ada waktunya sholat malam dan ada waktunya istirahat. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman rogiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan jalan yang sudah aku tempuh, dengan petunjuk yang sudah aku ajarkan, falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi lebih banyak belum tentu lebih baik. Nah ini kan dia kan sholat malamnya pengen full,
puasanya pengen full, bahkan fokus ibadah nggak menikah. Karena menikah jenengan nanti fokus menafkahi istri, fokus menafkahi anak, ya kan? Kadang sholat sunnah rawatib ketinggalan, sholat duha wis mungkin sebulan sekali, ya gara-gara kita mencari nafkah untuk anak dan istri. Ya, tapi Nabi nggak ngajarkan seperti itu. Jadi lebih banyak belum tentu lebih baik. Jangan sampai di sini nanti sholat 4 rakaat isya kemudian ngomong dosaku iki akeh. Ketokane nek petang rakaat kurang lho, aja ngono. Ya, jadi wah dosaku ini banyak ya Allah. Kalau saya sholat isya 4 rakaat ini kayaknya kurang banyak. Ya, kayaknya saya pengen 40 aja biar langsung terhapus semuanya. Kayaknya ini lebih baik apa tidak? Ya kita sepakat. Sholat isya 40 rakaat tidak akan lebih baik daripada yang 4 rakaat. Kita sepakat itu. Ya. Maka daripada itu janganlah membuat perkara yang baru daripada agama kita, ya, ritual-ritual ibadah yang baru. Ya. Jadi analogi sederhana saja. Misal, kalau ada chef sudah ngasih takaran garamnya segini, kemudian bumbunya yang ini segini, sudah sempurna ini. Ini udah sempurna, udah enak, udah nilainya 10. Kemudian antum kayaknya bisa lebih enak lagi. Antum tambah garamnya 3 sendok. Kira-kira tambah enak apa tidak? Ya enggak. Padahal ini masih analogi nasi goreng, apalagi agama yang sudah diatur sama Allah bukan oleh koki atau chef. Maka jangan diutik-utik agama ini. Kalau Allah sudah ngajarkan seperti itu, ya amalkan yang sedemikian. Ya, amalkan yang sedemikian. Misal saya kasih contoh. Bid'ah itu, ya, ritual ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi itu sudah ada sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat tidak, tapi yang melakukan awal pertama kali itu tabi'in, ya, generasi setelah sahabat. Ya, misal ini Sa'id bin Musayyab, yaitu salah satu ulama tabi'in yang sangat masyhur. Ya, dalam riwayat Ro'a Sa'id bin Musayyab rojulan yusolli ba'da tulu'il fajri aqsar min rak'ataini. Ya, Sa'id bin Musayyib, ya, pernah melihat orang sholat sebelum sholat subuh berjamaah. Jadi kan orangnya nunggu jamaah sholat subuh. Nah dia ini sholat terus-terusan. Habis 2 rakaat salam berdiri, sholat lagi. 2 rakaat salam, berdiri, sholat lagi, terus-terusan. Kemudian berkata Sa'id bin Musayyab, apa ini? Jangan dilakukan ini. Kemudian orang itu menjawab, ya Aba Muhammad. Panggilannya Sa'id bin Musayyab ini Aba Muhammad. Wahai Aba Muhammad, ayu'adzibunillah ala sholah, apakah mungkin Allah ini mengadab aku gara-gara sholat? Kan aku cuma sholat doang. Jadi dia ini sholat sebelum iqamat subuh itu berkali-kali, 2 rakaat salam sholat lagi, 2 rakaat salam sholat lagi, 2 rakaat salam sholat lagi, terus-terusan. Dilarang sama ulama tabi'in ini. Kemudian dia bantah, apakah mungkin Allah ini ngadab aku gara-gara aku sholat? Apa jawaban beliau? Rahimahullah ta'ala, la, Allah ini enggak ngadab gara-gara sholatmu, walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah, tapi Allah ini akan mengadabmu dikarenakan kamu menyelisihi sunnah. Karena Nabi enggak pernah melakukan hal itu. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, orang-orang yang jatuh daripada bid'ah ini, ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, termasuk pengkhianat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati yang dengan yang seperti ini, ya. Hati-hati dengan yang seperti ini, ya, karena kita tahu, ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, ancaman daripada orang yang berbuat bid'ah ini berat sekali. Ya, ancaman daripada orang yang berbuat bid'ah ini berat sekali. Nanti akan kami sampaikan. Tapi salah satu ancaman yang mungkin akan membuat orang itu menyesal dengan penyesalan yang amat berat adalah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa syafaat di hari kiamat. Itu berat sekali.
Bayangkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah berkata, "Ana faratukum alal haudi." Jadi kita itu nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, Bapak Ibu, jenengan nanti bisa baca di tafsir surat Al-Ma'arij yang halaman yang kedua. Ya, nanti jenengan baca tafsir surat Al-Ma'arij halaman yang kedua di tafsir Bagawi atau Ibnu Katsir. Jadi ketika kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, orang itu merasa lamanya di padang mahsyar itu sesuai dengan amal solehnya. Yang paling singkat itu seperti menunggu antara jeda sholat, dan yang paling lama itu seperti 50.000 tahun. Jadi tergantung amal solehnya. Jadi kalau dia orang yang soleh sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka seperti nunggu jeda sholat, ya kayak maghrib isya, paling lama berarti ya isya subuh gitu aja. Tapi kalau dia orang yang suka maksiat, seperti menunggu selama 50.000 tahun. Kemudian ada namanya itu syafaat al-udma, syafaat yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Maka Nabi mengangkat tangannya berdoa, selesailah fase padang mahsyar itu. Setelah selesai fase padang mahsyar itu, Nabi mengatakan, "Ana faratukum alal haudi." Aku akan menunggu kalian di telagaku. Jadi kita ditinggal sama Nabi. Ya, kita ditinggal oleh Nabi, nanti ketemu di telaganya. Setiap nabi punya telaganya masing-masing. Ya. Kemudian la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu la anawilahum ikhtuliju duni fa'akulu ay rabbi ashabi. Ya. Kemudian ketika Nabi ini sudah nunggu di telaga, Nabi itu melihat banyak sekali di antara umatnya yang dihalangi untuk minum di hautnya Nabi, di telaganya Nabi. Padahal dalam riwayat minum di telaganya Nabi itu akan hilang dahaga kita selama-lamanya. Tapi dihalangi. Kemudian Rasulullah protes, "Ayya Rabb ashabi." Wahai Rabbku, mengapa mereka ini adalah umatku? Yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berkata, "La tadri ma ahdasu ba'daka." Wahai Muhammad, engkau tidak tahu perkara-perkara agama apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Nah, ini bahaya sekali Bapak Ibu. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau ada perkara-perkara yang baru daripada ibadah, lebih baik kita tinggalkan. Karena mengikuti Nabi, menghidupkan sunnah itu dapat pahala. Ya, mengikuti Nabi, menghidupkan sunnah itu dapat pahala. Misal saya bacakan hadisnya ini. Dalam hadis riwayat Sahihul Jami' dikatakan, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafadhaha wa balaghaha." Ya, Allah akan memberikan nadroh bagi siapa saja yang mendengarkan ucapanku, ucapannya Nabi, memahaminya, mencoba menghafalnya, kemudian menyampaikannya, mengamalkannya. Allah akan memberikan nadroh. Nadroh itu apa? Nadroh itu adalah kebahagiaan. Nadroh itu adalah ketenangan. Ya, nadroh itu adalah penyejuk pandangan. Ya, jadi itu bagi siapa saja yang menghidupkan sunnah. Sebaliknya orang yang mencoba-coba perkara yang baru daripada agama akan diancam dengan ancaman yang berat. Ya, diancam dengan ancaman yang berat. Misal ini, Bapak Ibu, dalam hadis dikatakan, "Yakhruju fikum qaumun tahkiruna sholatakum." Akan muncul orang di antara kalian itu yang sholat kalian itu nggak ada apa-apanya dengan sholatnya. Ya, wasiyamakum ma'asiyamihim, dan puasa kalian nggak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Ya. Kemudian wa amalakum ma'amalihim, dan amal kalian itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan banyak amalannya. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yajawizu hanajirahum, tidak melampaui tenggorokan mereka. Yamruquna minad din, mereka keluar daripada Islam, kama yamruqus sahmu minar rimyah, sebagaimana orang yang keluar daripada, sebagaimana anak panah yang keluar daripada busurnya. Dan dikatakan, ma azdada sahibu bid'ah ijtihadan illa izdada minallahi bu'dan. Tidaklah orang itu semakin giat daripada ibadah kecuali dia akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ancaman-ancaman daripada orang-orang yang berbuat bid'ah. Dan Bapak Ibu, bagaimana nanti contoh
Ya, bid'ah seperti apa yang dilarang sih oleh Rasulullah SAW? Insyaallah nanti akan kita lanjutkan setelah adzan isya sedikit. Barakallahu fikum. Tafadhol. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Kita lanjutkan sedikit ya nasihat terkait hadis Arba'in Nawawi yang nomor 5 ya, menghidupkan sunnah dan menjauhi inovasi dalam ibadah. Saya berikan contoh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh Bapak Ibu. Jenengan tahu apa tidak bahwa kalau kita mengumpulkan semua hadis Nabi, kita kumpulkan semua hadis Nabi, akan kita dapati bahwa ternyata ketika kita salam nih loh, habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Anda kumpulkan semua hadis yang ada, maka tidak akan pernah Anda temukan istighfar lebih dari astagfirullah. Enggak ada. Tidak ada. Ya. Kita nggak usah bicara ini bid'ah atau tidak bid'ah. Kita bicara hadis dulu aja. Ya, kita tidak usah bicara ini boleh atau tidak boleh. Kita bicara fakta dulu aja. Jika Anda kumpulkan semua hadis Nabi, hadis loh ya, jangan perkataan ulama ya. Hadis ya. Hadis, jangan perkataan ulama. Semua hadis ya, tidak akan pernah Anda dapati dalam semua kitab hadis, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Daruqutni, Hakim, Ibnu Saibah, Anda kumpulkan semua hadis zikir setelah sholat dari Nabi Muhammad SAW, gak akan ada ucapan lebih dari astagfirullah, gak ada. Istighfar lebih dari astagfirullah gak ada. Ini fakta ini, gak bisa Anda bantah itu. Nabi cuma bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Itu fakta. Itu Anda nggak bisa bantah. Pertanyaannya, ini bid'ah atau tidak? Sebagian ulama, banyak di antara para ulama mengatakan orang yang nambah daripada astagfirullah ya bid'ah. Misal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan gitu kita dulu diajari waktu TK, waktu di TPQ kan gitu. Ada yang membolehkan? Ada. Nah, saya itu orangnya ilmiah kok, jangan khawatir sama saya ya. Jadi saya tuh nggak akan mendoktrin Anda dengan pendapat saya, enggak. Saya ilmiah orangnya. Anda buka kitab Ibnu Hajar dan Ibnu Qayyim, mereka yang termasuk membolehkan. Loh, enak kan? Saya ini ilmiah orangnya. Ya. Jadi mereka ini termasuk membolehkan. Astaghfirullahaladzim. Boleh Ibnu Hajar. Astaghfirullahaladzim. Tapi faktanya Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Nabi dan sahabat nggak ada astaghfirullahaladzim, nggak ada. Cuma Ibnu Hajar mengatakan boleh. Sekarang saya tanya kepada jenengan, kalau Nabi bacanya cuma astagfirullah alaihi salatu wassalam, Ibnu Hajar membolehkan astagfirullahaladzim. Cobalah, jika Anda benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa Anda nggak cuma baca astagfirullah saja? Kenapa? Kalau Nabi cuma baca astagfirullah, kenapa Anda tidak baca astagfirullah saja? Ini terlepas dari boleh atau tidak baca astagfirullahaladzim. Karena ulama beda pendapat terkait hal ini. Ya, Ibnu Hajar termasuk membolehkan. Tapi seandainya Anda tidak pernah mendapati Nabi membaca kecuali astagfirullah setelah sholat, kenapa kita nggak ngikuti? Kenapa? Itu saja pertanyaan saya. Saya nggak membid'ahkan. Pertanyaannya kenapa nggak kita ikuti Nabi kita? Yang akan membukakan pintu surga untuk kita, kenapa enggak? Gitu maksudnya. Kenapa kita ribet? Tapi kan boleh Ustadz. Itu terlalu ribet Mas itu. Tapi kan boleh Ustadz, kan ada ulama yang membolehkan. Itu terlalu ribet. Hidup tinggal ngikuti Nabi aja, ngapain ribet? Oh ini ada yang membolehkan, oh ini ada yang membolehkan. Kalau kayak gitu nggak akan ketemu. Tinggal Nabi mengamalkan ini, kita amalkan, apa susahnya? Nabi mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udahlah, amalkan astagfirullah. Bukankah kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan ingin mengikuti setiap langkah dan setiap ucapan yang beliau lakukan? Kenapa tidak? Gitu aja. Ya, jadi coba pastikan semua ibadah kita ini ya mengikuti Nabi kita Muhammad SAW gitu. Ya, pastikan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan masalahnya banyak di antara kita ini jatuh pada bid'ah itu ya mereka tidak tahu akan hal itu. Tidak tahu bahwa itu bid'ah. Kayak contoh kita kan nggak ada niat mengamalkan bid'ah itu nggak ada. Siapa sih yang mau menyelisih Nabi itu? Masa di sini ada? Oh saya pengen menyelisih Nabi, nggak mungkin. Cuma kadang kita ini kan kenapa kok jatuh dalam bid'ah itu kenapa sih? Ada banyak sebab orang itu bisa jatuh daripada bid'ah. Yang pertama, kata para ulama yang paling umum adalah, mohon maaf, kejahilan dalam urusan agama. Kenapa sih orang itu kok jatuh dalam bid'ah ya? Karena dia nggak belajar. Dia nggak belajar kalau Nabi itu habis salam itu dzikirnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia nggak belajar. Makanya dia ikut-ikutan sama orang astagfirullahaladzim kan gitu. Makanya dia ikut-ikutan sama orang ngucapin astagfirullahaladzim atau dzikir-dzikir yang lain gitu. Karena dia nggak belajar. Dia jahil dalam urusan agama. Dan percayalah, perkara bid'ah itu pasti ujung-ujungnya itu nggak masuk akal dan terinspirasi dari akidah non-Islam. Itu pasti. Karena bid'ah ini kan terkadang dibangun atas culture budaya, ya terpengaruh oleh culture budaya atau warisan agama lain. Makanya perkara-perkara bid'ah itu kalau dirunut, ya kalau dirunut ujung-ujungnya pasti ada terpengaruh daripada culture budaya orang sekitar, masyarakat sekitar atau budaya agama lain. Saya kasih contoh. Saya nggak membahas hukum Maulid Nabi loh. Saya nggak membahas hukum Maulid Nabi. Maulid Nabi ulama itu beda pendapat boleh atau tidak.
Ya, Maulid Nabi itu ulama beda pendapat boleh atau tidak. Saya nggak bahas merayakan Maulid Nabinya, saya nggak bahas itu. Yang saya bahas itu ritualnya. Ya, saya ulang sekali lagi ya, saya nggak bahas hukum merayakan Maulid Nabinya. Anda merayakan Maulid Nabi, sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak. Yang saya bahas itu adalah ritualnya. Anda kalau tahu ya, kalau ritual Maulid Nabi dalam beberapa zikir Anda berdiri, tahu itu? Pernah atau masih? ya, pernah atau masih? Itu Anda itu berdiri itu saat ucapan Jaddu Husaini. Gimana betul? Ya, Jaddu Husaini. Jaddu Husaini itu siapa? Kakeknya Husain itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ucapan ritual itu dibuat adalah karena meyakini. Kenapa kok Anda itu disuruh berdiri? Karena Anda ketika membaca itu meyakini kakeknya Husain, Nabi Muhammad SAW itu hadir. Nabi Muhammad SAW itu apa? Hadir. Makanya jenengan disuruh berdiri untuk menyambut. Saya nggak bahas merayakan Maulid Nabi, nggak, ritualnya yang saya bahas. Ya, menganggap roh itu bisa hadir. Ini kan terpapar daripada budaya dan agama non-Islam. Karena dalam agama Islam itu, roh itu kalau sudah meninggal dunia tempatnya di mana? Alam barzah, nggak bisa gentayangan, nggak bisa gentayangan. Ngapain Nabi ya safari dakwah keliling Indonesia? Ngapain? Ngapain Nabi safari dakwah keliling Indonesia nemuin sampean, ngapain? Ya, bukan berarti saya merendahkan jenengan, enggak. Cuma kalau Nabi itu bisa kembali ruhnya, ya, seandainya Nabi itu bisa kembali ruhnya, yang akan ditemui Nabi pertama kali ya istrinya, ya anaknya. Ngapain nemuin sampean? Gitu loh. Ya, sampean ini sopone Nabi gitu. Bukan berarti Nabi nggak cinta umatnya, ya cinta. Tapi kalau dibandingkan jenengan, pasti Nabi lebih cinta Fatimah, lebih cinta Aisyah. Ini bukan berarti merendahkan jenengan, enggak. Anda tahu kenapa Fatimah itu meninggal dunia? Karena terlalu rindu dengan Nabi Muhammad SAW. 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal, Fatimah itu meninggal dunia. Antum baca sejarahnya, kenapa? Terlalu rindu. Tiap hari itu rindu dengan Nabi, tiap hari rindu dengan Nabi. Akhirnya sakit, kemudian meninggal. Seandainya ruhnya Nabi itu bisa balik, yang pertama dijenguk itu Fatimah saat sakit. Ngapain jenengan joget-joget, kemudian ruhnya Nabi datang, ngapain? Masa jenengan joget-joget kemudian ruhnya Nabi datang? Ini kan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Makanya bid'ah itu pasti dipikir secara logika nggak akan masuk, nggak akan masuk. Karena syariat ini pasti murni, syariat itu murni. Kalau ada bid'ah pasti ada pemahaman menyimpang. Kayak tadi percaya roh datang dan nggak masuk akal. Kalau rohnya Nabi datang, pasti yang dijenguk pertama kali itu Fatimah. Fatimah itu sampai meninggal nggak ada riwayat dijenguk oleh Nabi, nggak ada. Lah masa dia jenguk sampean setahun isok ping telu barang? Sambil joget-joget lagi, itu kan nggak masuk akal ini, nggak masuk akal, masuk akal. Ya, jadi mohon maaf ya, tugas kami itu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan yang enak didengarkan. Ya, tugas seorang ustadz itu menyampaikan kebenaran, bukan yang enak didengarkan. Jadi memang itu fakta. Saya kasih contoh misal, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Contoh bid'ah ya, bagaimana bid'ah itu benar-benar ya menyelisihi ajaran agama yang sudah dibangun dan diwariskan secara rapi oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Kita ini ya mohon maaf ya ibu bapak kalau ada yang tersinggung, tapi tugas kami ini menyampaikan kebenaran. Bagaimana ada sebagian di antara kita datang ke kuburan kemudian minta wasilah kepada penghuni kubur. Kenapa melakukan hal yang seperti itu? Kenapa? Bukankah jelas hadis riwayat Bukhari? Hadis riwayat Bukhari ini jelas. Masa jenengan bantah?
ya, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza ya qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi ceritanya gini, ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, pernah 1 tahun itu hampir gak pernah turun hujan. Kemudian karena 1 tahun gak pernah turun hujan, maka apa yang dilakukan oleh Umar dan para sahabat? Sholat apa? Istisqa. Wah, jadi kalau gak pernah hujan, sholat istisqa. Saya pernah itu di Sukabumi itu ya, kekeringan, gak hujan, sholat istisqa, kemudian hujan, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu pengalaman spiritual yang Masya Allah ya. Ini di zaman Umar, Anda tahu ya, kalau jenengan umroh, yang pernah umroh itu ada namanya Masjid Umar, ada yang namanya Masjid Abu Bakar, ada yang namanya Masjid Utsman, ada yang namanya Masjid Ali. Itu kenapa sih kok dinamakan seperti itu? Itu dulu itu musola, Bapak Ibu. Jadi secara fakta sejarah itu musola. Musola itu apa? Lahan yang luas digunakan untuk sholat. Jadi Masjid Nabawi dulu itu kecil. Makanya orang kalau mau sholat id, kalau mau sholat gerhana, kalau mau sholat istisqa, mereka itu di lapangan. Sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa di lapangan karena Masjid Nabawi kecil. Nah makanya Masjid Abu Bakar, maksudnya apa? Dulu Abu Bakar kalau imam sholat id, ya di situ tempatnya. Masjid Utsman di situ. Masjid Umar di situ. Masjid Ali di situ. Itu maksudnya. Lah Masjid Umar itu belakangnya Masjid Gomamah. Jenengan tahu Masjid Gomamah yang paling gede yang banyak burungnya itu? Ya nanti belakangnya itu Masjid Umar. Di situ ada fakta sejarah yang tidak bisa ditolak, Bapak Ibu. Apa? Ketika hampir 1 tahun tidak hujan, kemudian Umar mengumpulkan orang-orang untuk mau melaksanakan sholat istisqa. Umar memerintahkan pegawainya, utusannya untuk mendatangkan Abbas yang sudah tua renta. Bayangin, pamannya Nabi belum meninggal. Nabi sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Pamannya Nabi belum meninggal, Abbas, ya, radhiyallahu anhu. Ya, datang timik. Kemudian Umar berdoa pas sholat istisqa. Allahumma inna kunna natawassal ilaika binabiyina fatasqina. Ya Allah, ya Tuhan kami, dulu kami minta doa itu lewat perantara nabimu dan kau turunkan hujan. Dan sekarang wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyina faskina. Dan sekarang kami minta doa lewat perantara pamannya nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Tidak lama setelah itu turun hujan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Jenengan kalau pernah umroh dari Masjid Gomamah ke Raudhah, ke kuburannya Nabi, berapa menit jenengan jalan? Berapa menit? Paling 2 menit kalau jalannya kenceng, ya. 3 menit kalau agak cepat, 10 menit kalau jenengan mampir nang toko. Ya kan? Ya, bisa setengah jam barang nek mampir nang mall kan gitu ya. Ya jadi 2 menit 3 menit cukup jenengan tuh dari Masjid Gomamah ke mana itu kuburan Nabi. Maka seandainya bertawasul kepada jenazah itu worth it loh, pakai bahasa Inggris sampean ya. Seandainya bertawasul kepada jenazah itu bermanfaat, Umar pasti akan bertawasul kepada jenazahnya siapa? Rasulullah, kan jaraknya dekat, jalan sini situ aja. Seandainya jenazah itu bermanfaat, pasti jenazah yang paling bermanfaat adalah jenazahnya siapa? Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Umar dan para sahabat dan para tabiin jalan ke kuburannya Nabi? Enggak, malah tetap di Masjid Umar yang didatangkan siapa? Pamannya Nabi, minta doa lewat wasilah pamannya Nabi. Boleh apa tidak? Boleh. Orang kalau masih hidup kita minta doa kepada dia, boleh. Kalau sudah mati, enggak. Lah kenapa sekarang kita ini malah meninggalkan ibu kita di rumah, enggak minta doanya padahal dia mustajab, tapi jauh-jauh minta
doa ke orang yang sudah meninggal sampai safar entek pirang juta. Lah ibu enang omain mustajab. Dakwatul walid ala walidi, hadisnya jelas. Doa orang tua kepada anaknya, kenapa ditinggalkan? Gitu loh. Kenapa ibu kita biarkan tidak mendoakan kita nggak ngemis doa ke ibu, malah ngemis doa kepada jenazah yang Umar saja kepada jenazah Nabi tidak melakukan. Ya, jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, berhati-hatilah terkait bid'ah ini. Ya, bid'ah itu bisa menghalangi kita dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, bid'ah itu ancamannya berat. Ya, kalau kita nggak dapat syafaat Nabi, ya dosa-dosa besar itu susah untuk diampuni. Padahal Nabi mengatakan, inna syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Wahai Bapak Ibu, kalau ada yang dulu-dulu pernah berzina, dulu-dulu masih terjangkit riba, dulu-dulu masih pernah menzolimi orang lain, dulu-dulu pernah jatuh pada dosa besar, Anda itu masih punya kesempatan untuk mendapatkan syafaat Nabi. Nabi sendiri yang mengatakan, inna syafaati li ahlil kabair min ummati. Sesungguhnya syafaatku itu aku peruntukkan untuk pelaku-pelaku dosa besar di antara umatku yang mereka mau bertobat. Ada kesempatan. Tapi kalau Anda jatuh pada perkara bid'ah, hilang kesempatan itu. Eman sampean. Kita ini pendosa, bukan hanya Anda yang duduk di situ, yang bicara di sini, kita ini pendosa semua. Lah kita ini butuh syafaat Nabi kita. Kalau kita nggak bisa mendapatkan syafaat Nabi kita, berat sekali perjalanan kita nanti di akhirat. Bukankah kita nanti ketika mau menyeberangi Sirat, para nabi itu akan melewati jembatan terdahulu, kemudian mendoakan setiap umatnya yang akan lewat. Kita butuh bantuan Nabi kita. Tapi itu akan terhalang kalau kita ya bermudah-mudahan melakukan ritual baru daripada ibadah kita. Ya, jadi belajar. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, karena bid'ah itu juga jatuh karena mengikuti hawa nafsu. Ya, selain karena kebodohan mengikuti hawa nafsu. Bid'ah itu juga jatuh dikarenakan orang jatuh daripada bid'ah juga dikenakan karena mengikuti ya orang-orang yang bodoh, mengikuti nenek moyang dan lain sebagainya. Ya, misal Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, dikatakan kepada mereka, ayo ikuti apa yang diturunkan Allah, wa ila rasul, dan yang diturunkan kepada nabi. Mereka berkata, qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana, cukup yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Ini masalah, Ibu. Contoh bid'ah dari agama, nikah itu bid'ah. Tapi kalau saat durunge nikah sampai hitung-hitung di nikah itu ibadah, mohon maaf ya, nikah itu ibadah. Tapi kalau jenengan saat durunge nikah hitung-hitung tanggal ya jadi bid'ah gitu. Ngapain jenengan mau nikah itu hitung-hitung tanggal dulu, ngapain? Ya, jenengan mau nikah harus cari hari baik itu ngapain? Ya, makanya saya bingung ada orang nikah hari Rabu sama Kamis, kenapa? Padahal ada hari Sabtu, hari Ahad, kenapa nggak milih hari Sabtu, hari Ahad liburan orang? Kenapa nikah hari Rebo sama Kamis? Ketika ditanya ternyata ustadznya yang bilang suruh nikah Rebo dan Kamis, pusing orang-orang. Ya, orang kerja harus ya batalin kerjanya buat datangi undangan. Untuk bilang, ya, ruat deso sedekah bumi tinggalkanlah. Ya, itu perkara daripada bid'ah yang harus kita tinggalkan ya, supaya kita dicintai Allah, diampuni dosanya, dan dimasukkan dalam surga. Barang siapa yang bermain-main daripada bid'ah, ancamannya berat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Pas jam 7 kita selesai. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan setelah ini. Aku lu qouli hadza, apabila salah kata, sikap dan sebagainya, itu dari saya pribadi dan bisikan syaitan, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jauhkan kita semua daripada hal-hal yang baru daripada agama yang merupakan ya pengkhianatan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari tanyakan Bapak Ibu. Tafadhol. Silakan. Oh, yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah ada macam-macam daripada bid'ah? Jikalau ada, mohon untuk disebutkan contoh-contohnya. Taib. Mungkin Mas ini mau bertanya, apakah bid'ah itu terbagi atau tidak? Ya. Ya, apakah bid'ah itu terbagi atau tidak? Ya. Sebenarnya karena ini kajian ilmiah, maka saya tidak akan menutup-nutupi.
ya, jika kita mengikuti ulama Syafi'iyah, ya ulama Syafi'iyah, sebagian, tidak semua ya, sebagian tidak semua, sebagian ulama Syafi'iyah itu berpendapat bid'ah dibagi menjadi dua. Sebagian ya. Kebanyakan ulama yang mengatakan bid'ah itu semuanya sesat. Perkara yang baru daripada agama semuanya sesat. Sebagian ulama Syafi'iyah membagi bid'ah itu menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi ingat, bid'ah yang dimaksud hasanah oleh ulama Syafi'iyah ini yang seperti apa? Apakah bid'ah hasanah ini adalah bertawasul kepada mayit? Tidak. Yang dimaksud mereka bid'ah hasanah itu adalah maslahah mursalah. Jadi ini sebenarnya ikhtilafu dalam istilah bahasa. Kalau sebagian ulama mengatakan ini maslahah mursalah. Kalau dari sebagian ulama Syafi'iyah istilahnya bukan masalah mursalah tapi bid'ah hasanah. Seperti apa? Contohnya misal mushaf Al-Quran. Contohnya seperti apa? Mushaf Al-Quran. Nah ini menurut sebagian ulama Syafi'iyah bid'ah hasanah. Tapi menurut sebagian ulama yang mengatakan semua bid'ah ini bukan bid'ah hasanah. Ini apa? Maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu apa? Sesuatu yang tidak memungkinkan diwujudkan di masa Rasulullah SAW. Tapi ini merupakan wasilah daripada ibadah. Contoh Al-Quran, Nabi itu sudah mengisyaratkan untuk mengumpulkan Al-Quran, tapi isyarat. Tapi apa? Isyarat. Jadi cuma nyuruh nulis di batu, nulis di kulit hewan, nulis di pelapa kurma. Belum ada pengumpulan mushaf. Tapi belum kesampaian. Ya, belum kesampaian. Bukti keinginan Nabi itu apa? Nyuruh para sahabat untuk nulis. Kan ini ada keinginan. Makanya sebagian ulama mengatakan ini maslahah mursalah. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan belum diamalkan, kemudian banyak para sahabat yang ahlul Quran meninggal dunia ketika berperang dengan Musailamah al-Kadzab, maka Abu Bakar mulai deg-degan. Loh, ini para penghafal Quran ini udah banyak yang syahid ini. Kalau mereka nanti perang lagi syahid semua gimana? Maka Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran lewat diskusi dengan para sahabat. Tapi ini pun juga nggak bisa dikatakan bid'ah karena Nabi juga mengatakan dalam hadisnya tadi wasunnah al-khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah para khulafa rasyidin. Jadi terkadang itu hanya beda istilah bahasa saja. Yang satu mengatakan bid'ah hasanah, yang satu mengatakan maslahah mursalah. Tapi ya tidak mungkin ya yang mengatakan bid'ah hasanah itu Anda bikin sholawat yang isinya itu meyakini bahwa Nabi itu adalah yang menghilangkan masalah kita. Nah kan ada sholawat yang isinya gitu. Ya Anda tahulah, googling sendiri ya, biar nggak rame di sini ya. Ya jenengan googling sholawat yang isinya bahwa Nabi yang mengijabah doa dan menghilangkan semua masalah kita. Jadi isinya sholawat itu yang kalau kita punya masalah yang menghilangkan siapa? Nabi. Kalau kita punya hajat yang bisa mengabulkan hajat itu lewat perantara siapa? Nabi. Semuanya Nabi. Ini nggak mungkin masuk bid'ah hasanah. Ya ini bid'ah dhalalah kalau mengikuti pembagian ulama Syafi'iyah. Tapi saya sendiri kalau ditanya, maka saya lebih condong ke banyak pendapat para ulama yang mengatakan semua bid'ah itu dhalalah. Ya, sedangkan perkara baru daripada agama yang tidak memungkinkan diadakan di zaman Nabi seperti mushaf Al-Quran dan lain sebagainya, itu adalah maslahah mursalah. Tapi bisa dikategorikan bid'ah hasanah kalau mengikuti pembagian ulama Syafi'iyah. Contoh misal tulisan Al-Quran itu kan gak gitu, harokat, titik itu gak ada di zaman Nabi. Ya, ulama pun dulu berbeda pendapat ini bid'ah apa enggak gitu. Ya maka sebagian ulama mengatakan maslahah mursalah, sebagian ulama mengatakan ini bid'ah hasanah.
Oke, nggak ada masalah, ini cuma perbedaan bahasa saja. Tapi ada tapi ya, tidak mungkin amalan-amalan yang aneh-aneh itu dimasukkan dalam kategori bid'ah hasanah. Ya, tidak mungkin. Itu masuk pada bid'ah yang dhalalah. Mungkin itu ya. Barakallahu fikum. Ada perbedaan pendapat tapi istilah ya yang bisa menyatukan mereka. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan tentang bid'ah itu Pak Umar. Ya, nah, mungkin kalau saya salah mungkin mohon dibetulkan ya. Ya, jenengan bener. Nggak, kan pernah dengar untuk sholat taraweh itu kan Umar mengakui ini bid'ah. Nah itu bagaimana? Nah itu tadi saya sampaikan. Ya gara-gara itu ulama beda pendapat. Gara-gara itu ulama berbeda pendapat. Makanya gini ya, saya sampaikan. Pertanyaannya, apakah sholat tarawih itu ada ulama yang mengatakan bid'ah? Sebelum kita bahas itu, sholat tarawih itu ada nggak ulama yang mengatakan bid'ah? Nggak ada. Semua ulama yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, nggak akan berani mengatakan sholat tarawih itu bid'ah. Kenapa? Karena memang ada petunjuknya dari Nabi. Ya, jadi kita sepakat dulu ya, sholat tarawih itu bukan bid'ah. Dalam artian bukan perkara baru daripada agama. Ya. Umar mengatakan bid'ah mana lagi yang baik kecuali ini, kan gitu ya. Ayu bid'ah hadi. Jadi ini bid'ah yang bagus ini. Ini bid'ah yang bagus. Makanya gara-gara ucapan Umar itu ulama Syafi'iyah membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah kayak sholat tarawih, ada bid'ah dhalalah. Tapi bid'ah hasanah ini, ya bid'ah hasanah ini yang dimaksud oleh ulama Syafi'i yang sholat tarawih itu nggak akan pernah dibilang bid'ah sama ulama-ulama yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Enggak. Mereka mengatakan ini masalah mursalah. Kenapa? Karena Nabi pernah mengisyaratkan untuk sholat tarawih. Nabi pernah mengisyaratkan untuk sholat tarawih. Sholat tarawih apa? Nabi pernah sholat tarawih 3 kali. Kenapa Nabi tidak melanjutkan? Jadi hari pertama sholat tarawih, hari kedua sholat tarawih, hari ketiga sholat tarawih, hari keempat Nabi nggak sholat. Ditanya kenapa? Aku khawatir nanti kalau aku melakukan hal ini terus menerus akan diwajibkan. Nah setelah Nabi meninggal dunia maka tidak ada kekhawatiran bahwa sholat tarawih akan berubah menjadi wajib. Kekhawatiran itu hilang. Maka mereka menegakkan sholat tarawih. Nah ini menurut ulama Syafi'iyah bid'ah hasanah. Sebagian tadi. Menurut sebagian ulama ini namanya maslahah mursalah. Sedangkan kata bid'ah dari Umar itu adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Bid'ah secara bahasa itu artinya baru, bid'ah secara istilah itu adalah perkara agama yang baru. Ya, bid'ah secara bahasa itu muhdas. Muhdas itu artinya baru secara bahasa ya. Bid'ah muhdas itu artinya baru. Ya, misal HP ini muhdas, baru mereknya baru tas keluar gitu, baru keluar, itu bid'ah, itu muhdas secara bahasa. Tapi secara istilah adalah perkara agama yang baru. Apakah ulama yang mengatakan semua itu bid'ah mengategorikan sholat tarawih itu adalah perkara agama yang baru? Kan enggak. Itu masalah mursalah. Jadi beda di istilah bahasa. Jadi kalau sholat tarawih enggak ada masalah, enggak ada masalah. Dan perkataan Umar ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu bid'ah secara bahasa, ada yang mengatakan bid'ah hasanah seperti ulama Syafi'iyah. Jadi gitu. Ya, kalau Anda mau tanya jangan pakai misal sholat tarawih, pakai amalan baru yang lain. Nanti akan kita diskusikan. Kalau sholat tarawih nggak ada masalah di situ. Ulama nggak ada yang mengatakan bid'ah. Ya, mohon maaf. Sebetulnya bukan masalah tarawihnya yang saya tanyakan. Terus gimana? Masalahnya itu bagaimana pertimbangan Umar mengakui itu bid'ah itu? Lah iya bid'ah secara bahasa. Iya. Bid'ah secara bahasa artinya baru. Bid'ah secara istilah artinya perkara baru dalam agama. Jadi ucapan Umar ini menurut sebagian besar ulama adalah ucapan bid'ah secara bahasa. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan itu bukan bid'ah secara bahasa, ya itu memang bid'ah tapi bid'ah hasanah. Jenengan tergantung ikut kelompok yang mana gitu maksudnya ya. Jenengan kalau ikut kelompok yang mayoritas ulama mengatakan
ucapan Umar itu adalah bid'ah secara bahasa. Tapi kalau jenengan ikut kelompok sebagian ulama Syafi'iyah, jenengan akan berpendapat itu adalah ucapan Umar bid'ah hasanah. Gitu maksud. Ya, jadi jenengan ikut kelompok mana? Kan sudah saya jelaskan. Ya menurut ulama Syafi'iyah itu bid'ah hasanah sebagian, tapi menurut mayoritas ulama itu bid'ah secara bahasa. Jadi itu hanya bid'ah secara bahasa. Mut'ah misal. Mut'ah itu kan artinya ada macam-macam. Mut'ah itu adalah hadiah. Wa matihum, ya di Al-Quran tuh mut'ah itu banyak artinya. Ada mut'ah yang artinya itu tamattu, enak-enakan, mohon maaf ya, apa namanya istilahnya, bersenggama dengan istri, itu artinya mut'ah juga. Tapi mut'ah secara istilah itu juga kalau Anda cerai sama perempuan, jenengan kasih hadiah perpisahan, ini namanya mut'ah. Lah mut'ah yang mana yang dimaksud gitu maksudnya. Ya, jadi jenengan ikut kelompok yang mana? Gak ada masalah. Jenengan ikut kelompok sebagian Syafi'iyah berarti ucapan Umar itu adalah bid'ah hasanah. Tapi kalau jenengan ngikut sebagian mayoritas ulama, jenengan akan berpendapat itu ucapan Umar merupakan bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara